Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual mengenai coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ririn Gumelasari, guru di UPT SDN 04 Airpura. Saya Sisrawati, guru SMP Negeri 3 Lunang. Saya Elviani dari UPT SDN 06. Saya Jeffrey Musriadi dari SMA Negeri 1 Airpura. Pada praktek coaching pada hari ini, kami nanti akan berperan sebagai coach, coachee, observer, dan pengaman. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada praktek coaching kali ini, yang akan menjadi observer adalah Ibu Ririn Gumelasari, yang akan menjadi coach adalah Bapak Jeffrey Musriadi, yang akan menjadi coachee adalah Ibu Sisrawati, dan yang akan menjadi pengamat adalah Ibu Elviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ririn. Apa kabarnya hari ini, Pak? Kabarnya alhamdulillah baik. Ririn, gimana kabarnya, Ririn? Alhamdulillah juga baik, Pak. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu ya, Pak. Iya. Oke. Baik, Pak. Sebelum melakukan coaching, Ya. sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Iya. Namun sebelum mengajukan pertanyaan, ada yang bisa sampaikan mengenai rubrik ini. Iya. Oke. Nah, pada coaching kali ini, si coach dan si coach akan saya buat sesuai dengan tuntutan, Iya. yaitu apakah sudah sesuai dengan kita, kemudian apakah betul. Iya. Nah, nanti bagaimana Bapak memberikan pertanyaan tersebut kepada si coaching, Iya. dan bagaimana si coaching ini merespon atau menanggapi pertanyaan dari si coach. Iya. Nah, kemudian nanti jangan lupa Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, diantaranya yaitu pemikiran, Iya. kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, sampai di sini Bapak paham dengan prinsip Iya, sangat paham. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Oke. Iya. Pada pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, menanyakan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi secara spesifik yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, lalu indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa, Pak? Saya ingin si coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik. Nah, pada tahap awal ini mungkin punya dulu beberapa pertanyaan yang bisa diberikan kepada Bapak. Nah, tahap selanjutnya silakan Bapak dan melakukan coaching dengan coaching. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak Jeff. Waalaikumsalam, Bu Sis. Apa kabar Pak Jeff? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Sis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Jeff. Oh iya, Sis kemarin telepon saya ya, katanya ingin bertemu karena Sis ingin menyampaikan suatu permasalahan atau bercerita dengan saya lebih tepatnya untuk menyampaikan suatu permasalahan. Jadi kebetulan kita sudah bertemu, boleh Sis ceritakan apa masalah yang dihadapi sekarang ini? Iya. Saya ada permasalahan terkait karena saya ini mengajar di kelas 10 Iya. yang pelajarannya kayak apa itu di kelas 10 aja pelajaran pendidikan. Iya. Jadi permasalahannya yang pertama saya mengajar pada anak saya itu dengan materi bilangan bulat. Iya. Bilangan bulat di situ masalahnya ada yang positif, ada yang
administratif desa. Iya. Nah, di situ kami mengalurkan bagian untuk menjumlah dan mengulang. Iya. Awalnya saya memakainya untuk pelajaran itu secara ceramah. Iya. Berdasarkan secara ceramah saja, secara menyampaikan kalimat. Iya. Kalimatnya seperti ini saya bikinkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana saya ambil contohnya bagian positif itu diambilkan kalimatnya modal. Iya. Kemudian yang negatif itu ambil kalimatnya hutang. Iya. Jadi untuk itu saya menggunakan kalimat seperti itu, lalu menerapkan materi tadi dalam bentuk penjelasan. Awal untuk materi yang pertama, anak itu bisa dibilangkan dari anak yang satu lokal sekitar 25 orang ya. Iya. Waktu itu saya menyampaikan kalimat rame, yang mudah mengerti, mudah dimahami. Iya. Yang namanya matematika tanpa kalau ada teori berarti ada juga praktek. Iya, benar. Pas teorinya begitu rame, kemudian pas prakteknya saya berikan kepada anak saya. Iya. Berapa soal saya berikan kepada anak saya itu, tapi mengecewakan. Iya. Mengecewakan bagi saya. Kenapa? Yang saya harap dari penyampaian materi yang saya kasih itu palinglah seperempat lah anak itu lebih paham lebih banyak betulnya dari materi yang pelatihan yang saya sampaikan. Iya. Tadi kan saya berikan. Tahu-tahu dalam satu lokal itu yang saya ambil saya nilaikan hanya seperempat. Iya. Itu permasalahan yang saya ambil. Oh, jadi permasalahan yang Sis hadapi tentang siswanya kurang paham ya Bu tentang materi praktek ya. Iya, iya, Secara Pak. teori mereka sudah ibaratnya sudah gembira ria, jadi penerapan praktek yang Ibu Sis terapkan siswanya agak kebingungan dengan apa yang disampaikan. Dari permasalahan Bu Sis hadapi tersebut, ada nggak rencana penyelesaian masalah atau punya solusi nggak Bu Sis rencananya ke depan bagaimana cara penyelesaian masalahnya itu? Rencananya yang saya gunakan saja untuk memakaikan atau menggunakan media pembelajaran. Iya. Menggunakan media pembelajaran itu yang dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam kehidupan sekolah. Iya. Dan tadi kan materi saya kan bagian bilangan bulat, Iya. tetapi di situ saya bisa mengambilkan medianya berupa garis bilangan. Iya. Garis bilangan itu bisa dituliskan pada papan tulis ataupun digunakan bagian karton bisa Iya. yang mana di situ garis bilangan itu kan bisa terdapat dua bagian. Yang negatif nanti saya terapkan dengan warna hijau yang berbeda, misalnya yang negatif warna merah, Iya. kemudian yang positif warna hitam. Iya. Nah, kemudian saya mintakan seraganya kepada ketua kelas, Iya. yang mana yang namanya ketua kelas kan selalu aktif ya Pak. Iya. Iya. Ya. Benar. Untuk memperagakan nanti saya mintakan ketua kelas pas untuk materi untuk menyampaikannya tentu anak-anak sudah paham. Prakteknya saya nanti berikan seraganya ketua kelas, misalnya saya kasih satu buat soal. Iya. Minta si Bayu, kamu bisa tampil di depan atau membantukan ibu untuk mengerjakan ini. Iya. Jadi si Bayu nanti kan yang memakai kertas kan nggak melak. Iya, benar. Kan orang terpilih ya Bu ya. Jadi di situ saya ambil misalnya Bayu. Sekarang Bayu berada di angka 3. Angka 3 di warna mana tuh Bayu? Jadi temannya kan bilang sama-sama kan? Iya. Bagian warna hitam Bu. Berarti terletak bagian apa? Bagian positif Bu. Berarti Bayu berada bagian warna hitam yang bilangannya 3. Iya. Kemudian Wahyu, sekarang kamu pindah ke bilangan angka 2. Pindah angka 2 bagian mana tuh? Nah, jadi untuk itu saya tanyakan seperti itu. Nanti bagian kiri Bu, yang warna hitamnya merah. Iya. Jadi tahu anaknya beda. Pas tahu membedakan bilangan itu, saya kasih lagi untuk penjumlahannya Kak. Iya. Misalnya sekarang contoh lagi satu soal ya, untuk menjumlahkannya. Kalau menjumlahnya berarti Wahyu nanti larinya ke mana? Ke kanan Bu. Berarti ke kanan ya. Iya. Kalau kurang Ibu bilang nanti Wahyu larinya ke mana? Ke kiri Bu. Berarti bukan lari ke kiri, bukannya lari ya Pak ya, melangkah. Melangkah. Ya melangkah kan. Ibaratnya
hari itu. Jadi untuk itu saya ambil contoh Wahyu, sekarang kamu berada di angka 4. Ya. Berada di angka 4 kurang min 3. Misalnya 4 dikurang min 3. Mana posisi kamu Wahyu? Jadi, oh Bu, kalau seperti itu gimana? Berarti sama min ketemu min jadinya bilangannya positif Bu. Berarti dapatnya gimana Wahyu? Di angka 7 Bu. Iya. Oh, angka 7. Ya, itu kan yang saya ambil kan yang ketemu negatif sama negatif. Iya. Oke, paham ya. Kemudian yang kedua lagi, saya misalkan, Wahyu, kamu sekarang berada di min 8. Iya. Nah, di min 8 berarti warna apa tadi? Warna merah. Kemudian kurang ke min 2. Kemana kamu berada sekarang Wahyu? Oh, beradanya di min 10 Bu. Iya. Kenapa? Karena dia kurang, Wahyunya melangkah ke kiri. Jadi dengan itu jawabannya bersama-sama. Jadi itu saya berikan praktek sama anak, latihan contohnya Kak. Misalnya 15 soal. Dengan 15 soal itu saya berikan nanti, anak akan mudah memahaminya. Ibaratnya mudah memahaminya. Ini Pak ceritanya. Kan anak kelas 6 Iya. menunjukkan saya kelas itu berarti masih ada serat-serat anak itu untuk bermain. Iya, kan? iya, masih ada orang Kalau bermainnya. menggunakan media, berarti kan suatu barang yang nyata. Iya. Dapat dia melihatnya, dapat dia melihatkannya. Jadi di situ anak itu secara bersama-sama untuk melihatkannya, kemudian secara bersama-sama dia akan menjawabkan soal itu. Nah, itu yang rencana saya untuk yang ke depan. Itu mantap sekali ya, kita perencanaan hidup ke depan untuk menyelesaikan masalahnya itu kita tunjukkan kalau rencana bisnis mungkin memang dari kelas 6 menuju ke kelas 7 itu bentuk siswanya memang masih ada aroma SD-nya. Jadi Iya, Pak. kalau Iya, ada iya, aroma SD-nya masih ada aroma bermain. Jadi apalagi dengan penerapan penggunaan media pembelajaran, siswa itu lebih mampu dan mengerti bagaimana caranya untuk melakukan belajar dengan baik. Jadi itu sangat bagus sekali cara musik untuk menerapkan kepada siswa. Jadi kalau seandainya musik saya berikan rentang dari angka 60 sampai 100, rencana musik ini ketercapaiannya di angka berapa itu? Hendaknya di angka 9. Angka 90 ya. Dan perencanaan ini berjalan dengan lancar dan siswa dalam penerapan untuk apa yang dikatakan, matematik adalah satu pembelajaran yang paling membosankan bagi siswa yang tertanam di image atau di pemikiran mereka. Jadi kalau seandainya sudah kita rentangkan rencana penerapan yang akan bisnis lakukan, rencananya ini kapan? Rencananya Pak, mungkin awal tahun ini ya, karena Iya. kita mau ujian lebih. Iya. Pak, pas awal tahun nanti tentu dengan materi yang berbeda kan? Iya. Nah, jadi bulan Januari. Jadi saya masuk dalam lokal itu tidak lagi menyiapkan modulnya aja lagi. Iya. Jadi kalau materinya nanti cuma masalah kamu data, Iya. saya harus ada medianya. Iya. Medianya yang saya siapkan, kemudian sesuai dengan jenjang sekolah ataupun dengan kehidupan anak-anak supaya dia paham nanti Pak. Itu rencana saya. Iya. Jadi rencananya penerapan yang Ibu solusi Ibu tadi kan Ibu laksanakan pada semester 2 di bulan Januari ke depan. Iya benar sekali bahwasanya kita minggu depan sudah masuk ujian, apalagi sekarang sudah masuk kepada bulan Desember, dan penerapan itu Ibu bisa menyiapkan berdasarkan materi ajar yang Ibu berikan dan menyiapkan sekalian namanya media pembelajaran. Itu mantap sekali Bu Sis. Mudah-mudahan yang bisa pertemuan kita pada hari ini menemui solusi yang baik pada Bu Sis dan menyenangkan bagi siswa dalam pembelajaran matematika. Terima kasih ya Pak dan meluangkan waktunya dan untuk menyelesaikan masalah saya juga tidak begitu gimana rasanya saya kan jadinya bahan pikiran tadi akhirnya merasa pegang sudah curhat sama Bapak gimana sih? Iya Bu Sis, iya sama-sama Bu Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Jeffrey, tadi saya sudah mengamati Bapak dalam melakukan praktek coaching. Iya. Nah, setelah melakukan praktek tersebut, di sini saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya. Di mana pertanyaan yang pertama,
apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator yang Bapak inginkan tadi? Baiklah Bu, saya menjawab pertanyaan Ibu berikan. Saat coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur delta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali si coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Nah, baik Pak, di sini saya ingin sedikit menyampaikan catatan hasil observasi Iya. yang telah saya lakukan tadi, di mana tadi prakteknya sudah berjalan dengan baik, Iya Bu. kemudian sudah sesuai dengan alur kita, Iya. kemudian Bapak sudah menggali permasalahan dengan memberikan pertanyaan, Iya. sehingga tadi sudah menemukan solusi Iya. dari permasalahan si coaching. Dan yang terakhir, Bapak juga sudah melakukan praktek coaching dengan prinsip-prinsip coaching tadi. Iya. Nah, namun ada satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Iya. Nah, di mana pertanyaannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin dilakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita itu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu. Oke, baiklah Bapak, demikianlah hasil observasi kita mengenai praktek coaching pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi bermanfaat bagi kita. Iya. Baik Pak, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.